Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman TK Nice? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman ya. Nah, hari ini teman-teman Miss Lydia mau melanjutkan kembali cerita yang kemarin. Nah, kemarin kita sudah bercerita tentang sumur Zamzam, lalu pembangunan Ka'bah dan penyembelihan Nabi Ismail. Dan hari ini Miss Lydia mau menceritakan tentang bagaimana cara beribadah yang sesuai dengan cerita yang kemarin teman-teman. Mau tahu ceritanya seperti apa? Kita saksikan sama-sama ya teman-teman ya. Nah ya, sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu teman-teman. Teman-teman boleh bernyanyi mengikuti Miss Lida di rumah ya. Oke, kita mau bernyanyi lagu haji teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula wusta Aqabah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Nah, demikian lagunya teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak? Haji itu apa ya? Nah, haji itu teman-teman merupakan hukum Islam. Hukum Islam yang berapa coba? 1. Sahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Berpuasa. 5. Haji jika mampu. Nah, haji itu merupakan rukun Islam yang ke-5 teman-teman. Lalu kira-kira siapa aja ya yang wajib untuk melakukan haji? Teman-teman sudah wajib belum melakukan haji? Ada yang tahu? Benar teman-teman, karena usianya masih di bawah, masih belum balik, jadi teman-teman masih kecil, teman-teman belum diwajibkan untuk berangkat haji. Yang pertama diwajibkan berangkat haji itu adalah 1, dia orang Islam. Kedua, dia sudah balik ya. Ketiga, itu berakal teman-teman. Jadi orang gila tidak diperbolehkan berangkat haji ya. Terus yang keempat itu adalah orang yang mampu. Nah, apa sih Miss orang mampu itu maksudnya bagaimana? Nah, orang yang mampu itu baik dari kesehatan dan baik dari hartanya teman-teman. Jadi orang tersebut atau orang muslim tersebut mampu membiayai biaya perjalanan dari rumahnya menuju ke kota Mekah, karena perjalanan ini jauh teman-teman, harus naik pesawat ya. Kalau dari rumah kita harus naik pesawat dan itu biayanya lumayan mahal. Lalu orang tersebut juga harus memiliki biaya untuk tinggal di sana. Di sana kan harus makan, harus menginap di hotel. Jadi orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk tinggal di sana. Yang ketiga, orang tersebut juga mempunyai harta untuk ditinggalkan di rumah, meninggalkan keluarga yang ditinggalkan. Oke. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman mamah papahnya mungkin ada yang sudah siap untuk pergi haji. Tidak apa-apa teman-teman, tidak usah takut ya. Teman-teman boleh menyarankan mamahnya atau papahnya untuk bisa berangkat haji, karena berangkat haji ini daftarnya juga agak lama nih teman-teman. Jadi kalau bisa daftar sekarang, jadi nanti 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun lagi bisa berangkat ke haji teman-teman. Lalu kira-kira teman-teman ada tahu nggak ibadah haji itu ngapain aja sih di sana? Nah, ibadah haji itu terangkum dalam manasik haji teman-teman. Nah, di semester 2 biasanya teman-teman nanti akan melaksanakan manasik haji. Nah, manasik haji ini adalah urutan tata cara ya, urutan tata cara melaksanakan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Nah, yang pertama itu adalah mikot. Ada yang tahu mikot itu apa? Oke. Mikot itu adalah tempat atau jarak atau batas teman-teman. Jadi mikot itu adalah batas. Jadi
mitos itu batas pada saat kita mengucapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, saat melaksanakan ibadah haji, kita dimulai dengan mikot nih teman-teman nih. Jadi bersuci, membersihkan diri kita, lalu kita menggunakan baju ihram dan melafazkan niat melaksanakan haji, yaitu di tempat mikot ya, di tempat mikot. Itu kita sudah menggunakan baju ihram, teman-teman. Ada yang tahu baju ihram itu apa, teman-teman? Baju ihram itu adalah baju yang putih-putih itu loh, teman-teman. Iya, baju putih yang seperti ini. Ya, pundaknya terbuka di sebelah kanan, dan bagi wanita menggunakan pakaian tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, setelah kita ngambil mikot, mengambilkan niat, membacakan niat, lalu perjalanan selanjutnya yaitu kita tanggal 8 Zulhijjah, teman-teman. Pada tanggal 8 Zulhijjah kita akan melaksanakan tawaf kudum atau tawaf selamat datang. Nah, ada yang tahu nggak tawaf itu apa, teman-teman? Pinter. Tawaf itu artinya berjalan mengelilingi Ka'bah ya. Berjalan mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 putaran. Nah, sebanyak 7 kali teman-teman berputarnya. Doanya apa aja, Miss, pada saat kita sedang tawaf gitu ya. Pada saat tawaf itu dimulainya ada batasnya lagi nih teman-teman nih. Jadi pada saat teman-teman mau mulai tawaf, nah teman-teman harus mengikuti garisnya ya, yaitu namanya garis Hajar Aswad, teman-teman. Hajar Aswad itu adalah sebuah batu hitam yang terletak di Ka'bah ya, antara pintu dan di sebelahnya pintu Ka'bah itu terdapat batu hitam yang bernama Hajar Aswad. Dan batas pertama saat kita melaksanakan tawaf, kita harus mulai dari sana, teman-teman, dari batas Hajar Aswad tersebut. Dan teman-teman bisa membaca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Lalu teman-teman mulai berjalan mengelilingi Ka'bah. Lalu nanti teman-teman akan ada di sudut Yamani atau rukun Yamani. Nah, teman-teman membaca doa yang lain, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu teman-teman bertemu lagi dengan Hajar Aswad dan melambaikan tangan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu teman-teman cium, lalu berjalan lagi ketemu rukun Yamani lagi, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu bertemu lagi ke Hajar Aswad, lalu teman-teman melambaikan tangan serta membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian teman-teman cium tangannya. Kalian melakukannya sebanyak 7 putaran. Nah, lalu tanggal 9 Zulhijjahnya teman-teman akan berangkat menuju ke berkumpul menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, teman-teman ya. Jadi yang ketiga itu adalah wukuf. Wukuf itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Benar, teman-teman ya, belum ada yang tahu ya. Iya, sama, Miss juga baru tahu. Wukuf itu artinya berdiam diri untuk berzikir kepada Allah. Jadi teman-teman pada saat di Padang Arafah itu seperti lapangan yang besar ya, di bukit. Jadi ada bukit namanya Bukit Arafah. Jadi di antara bukit, di bawahnya, lalu sampai ke bawah ke dasarnya, itu semuanya adalah jamaah haji yang sedang berwukuf atau berdiam diri untuk berdoa kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, sampai waktu tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib ya. Setelah itu setelah selesai melaksanakan wukuf, lalu jamaah haji akan melanjutkan lagi perjalanan pada tanggal 9 Zulhijjah. Pintar sekali ya. Jadi pada saat 9 Zulhijjah setelah maghrib, setelah maghrib, kemudian jemaah haji meninggalkan tempat wukuf, meninggalkan Padang Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu kita melaksanakan sholat biasanya sholat Isya. Di Muzdalifah itu tidak ada tenda, lalu tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Jadi waktu itu Miss Ulida juga pernah melaksanakan Muzdalifah, melaksanakan ibadah haji. Jadi pada saat Miss Ulida di Muzdalifah, Miss Ulida itu
tidurnya beratapkan langit teman-teman, beratapkan bintang, beratapkan langit, dan kita melaksanakan sholat isya di sana, sholat maghrib dan sholat isya di Muzdalifah. Nah, Miss Ulida juga pada saat di Muzdalifah itu mencari kerikil teman-teman untuk besok dibawa ke Mina ya. Nah, teman-teman setelah selesai di Muzdalifah, pagi harinya setelah sholat subuh, Miss Ulida pergi kembali itu melanjutkan perjalanan untuk berjalan ke Mina ya. Di Mina itu Miss Ulida akan melaksanakan kegiatan ibadah juga di sana teman-teman, yaitu kegiatan melempar jumroh. Teman-teman masih ingat gak cerita Nabi Ibrahim saat mau menyembelih Ismail? Ada yang ingat? Ada yang dilempar? Ada berapa banyak lemparan kerikilnya? Tepat sekali, benar. Jadi pada saat kita menuju ke Mina, kita akan melaksanakan yang namanya lempar jumroh teman-teman. Nah, lempar jumroh ini adalah sebuah kegiatan ya yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat dia mau menyembelih Ismail. Dia bertemu dengan iblis. Bertemu dengan iblisnya sebanyak berapa kali teman-teman? Iya, sebanyak 3 kali teman-teman. Dan Nabi Ibrahim melemparkan berapa banyak kerikil? Tepat sekali, 7 kerikil ya. Jadi Nabi Ibrahim melemparkan 7 kerikil. Dan kita pada saat di Mina melakukan jumroh, itu kita pun sama, yaitu melemparkan 7 buah kerikil. Sebanyak ada berapa kali? Iya bener, sebanyak 3 kali, karena ada 3 tempat yang harus dilempar. Yang pertama itu adalah jumroh Aqobah. Nah, kita melemparkan jumroh sebanyak 7 kali. 7 kali teman-teman ya. Cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lempar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sebanyak 7 kali ya teman-teman ya. Boleh nggak kita melemparnya menggunakan benda yang lain? Misalnya pakai sendal, boleh tidak? Tidak boleh ya teman-teman, hanya boleh menggunakan kerikil saja ya, karena takut melukai yang lain nanti. Nah, setelah melempar jumroh Aqobah, maka akan dilanjutkan dengan melempar jumroh yang kedua, yaitu jumroh wusta. Wusta itu artinya tengah ya, jumroh wusta. Lalu kita lemparkan lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu sebanyak 7 kali teman-teman. Setelah selesai melaksanakan jumroh yang kedua, kita melanjutkan ke jumroh yang ketiga teman-teman. Jumroh yang ketiga itu adalah jumroh ula teman-teman. Nah, kita lemparkan lagi nih teman-teman, 7 kali melemparkan kerikil. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu sebanyak 7 kali teman-teman. Setelah itu, setelah selesai jumroh, nah kita akan lanjutkan lagi perjalanan selanjutnya teman-teman. Ada yang tahu nggak setelah lempar jumroh kita akan melanjutkan kemana? Hebat, betul sekali teman-teman. Jadi setelah melaksanakan kita jumroh ya, kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Dari Mina menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah namanya ya. Tawaf ifadah itu sama nggak sih dengan tawaf yang tadi pertama, tawaf kudum? Sama teman-teman, hanya saja tawaf kudum ini, tawaf ifadah ini adalah tawaf yang termasuk dalam rangkaian ibadah haji ya. Di tawaf ifadah itu kita akan melaksanakan tawaf sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, lalu kita cium dan kita berjalan mengelilingi Ka'bah, lalu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu berjalan lagi dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cium lagi Hajar Aswadnya, lalu berjalan, dan kita lakukan sebanyak 7 kali teman-teman. Setelah itu teman-teman, kita akan melanjutkan, ada yang ingat nggak? Itu namanya sama seperti Bunda Hajar kemarin teman-teman. Ada yang masih ingat nggak Bunda Hajar saat mencari air? Dia berjalan dari Sofa ke Marwah. Nah, tepat. Kita akan melaksanakan sa'i teman-teman. Sa'i itu adalah berjalan-jalan kecil ya, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Jadi dari Sofa ke Marwah 1,
dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah 3, dari Marwah ke Safa 4, dari sini ke sini 5, dari Marwah ke Safa 6, dari Safa ke Marwah 7. Nah, saat 7 itu kita sudah berada di Marwah dan kita sudah selesai melaksanakan sa'i. Lalu kita akan melanjutkan dengan tahallul. Nah, jadi di Bukit Marwah biasanya kita akan berjalan sedikit. Nah, berjalan sedikit, berdoa, kemudian kita akan melaksanakan namanya tahallul. Tahallul itu artinya dihalalkan. Artinya tuh kita sudah mau selesai ibadah hajinya, dihalalkan ya. Tahallul itu artinya dihalalkan. Teman-teman tahu tahallul itu biasanya kita melaksanakan ibadah apa? Nah, tahallul itu karena kita sudah menjadi orang yang bersih, insya Allah, yang sudah jadi orang yang sudah diampuni oleh Allah, maka pada saat tahallul kita melaksanakan mencukur ya, mencukur bagian rambut. Kalau untuk wanita itu hanya 3 helai saja. Namun kalau untuk laki-laki ya itu sebagian rambut atau juga boleh mencukurnya sampai gundul, itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Nah gitu teman-teman, alhamdulillah rangkaian ibadah hajinya sudah selesai. Jadi tadi mulai dari mikot sampai tahallul kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Nah nanti teman-teman bisa lihat ya cara melaksanakan ibadah haji. Nanti kita praktek teman-teman ya, praktek manasik haji teman-teman. Oke, udah gak sabar ya ingin ikut praktek manasik haji. Nah demikian cerita atau pengalaman Miss Ulide selama berhaji. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini, dan Miss doakan ya teman-teman, semoga Allah mudahkan untuk bisa pergi haji. Allah mudahkan untuk mama papanya bisa pergi melaksanakan ibadah haji juga ya. Oke, demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu ya, menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang beriman hanya kepada Allah ya. Kita bermohon kepada Allah semoga menjadi anak yang dicintai oleh Allah dan kita pun mencintai Allah ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.